Selamat datang di pembelajaran dasar-dasar keahlian pengembangan perangkat lunak PPLG kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari dari elemen pemrograman terstruktur. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya video-video berikutnya akan mengikuti Anda. Adapun elemen pemrograman terstruktur, deskripsinya adalah meliputi konsep atau sudut pandang pemrograman yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi atau prosedur yang dibutuhkan program komputer, pengenalan struktur data yang terdiri dari data statis, array baik dimensi, panjang tipe data, pengurutan, dan data dinamis seperti list, stack, penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan, dan percabangan. Adapun capaian pembelajaran dari elemen pemrograman terstruktur, pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis, array baik dimensi, panjang tipe data, pengurutan, dan data dinamis seperti list dan stack, penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan, dan percabangan pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan game. Nah, tujuan pembelajarannya ada begitu banyak, tapi kali ini kita mempelajari yang 3 poin dulu, yaitu di mana tujuan pembelajaran yang pertama mengimplementasikan algoritma pemrograman, yang kedua melakukan instalasi dan konfigurasi software tool pemrograman, yang ketiga menggunakan struktur data. Nah, sebelum kita masuk di pemrograman terstruktur dengan menggunakan Python, kita harus paham dulu tentang apa itu coding. Nah, coding itu adalah kegiatan menulis sekumpulan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Dengan kode itu kita dapat meminta komputer untuk menjalankan suatu hal sesuai instruksinya, misalnya membuat website, menyusun aplikasi, memproses data, atau hal yang berkaitan dengan teknologi lain. Yang ketiga, kumpulan kode-kode ini yang berisi perintah untuk menjalankan suatu perintah akan membentuk suatu bahasa komputer yang disebut coding atau skrip pemrograman. Nah, apa fungsi dari coding? Fungsi dari coding itu antara lain sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap mesin komputer untuk melaksanakan tugas tertentu atau memecahkan suatu masalah. Yang kedua, contoh penggunaan coding dalam kehidupan nyata sudah masuk di semua perangkat berbasis teknologi, mulai dari aplikasi di ponsel, smart TV, sistem AC di mobil, sampai dengan sistem lalu lintas di kota. Lalu, bagaimana cara kerja program komputer? Adapun algoritma cara kerja komputer itu terdiri dari beberapa aksi antara lain input, proses, storage, dan output. Nah, keempat komponen aksi ini akan memberikan umpan balik kepada pengguna. Sekarang kita masuk di pengantar Python. Nah, kali ini kita akan menggunakan pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat diminati banyak orang saat ini. Bahasa pemrograman Python ini sudah cukup mudah untuk dipelajari dan penggunaannya pun sangat banyak. Apakah Python itu sendiri? Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk bahasa pengkodingan komputer. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Bahasa pemrograman ini sangat populer saat ini dan memang telah diterapkan oleh programmer dan perusahaan-perusahaan besar seperti Google, YouTube, Netflix, Spotify, dan Dropbox, dan lain-lain. Manfaat belajar Python. Nah, dapat diterapkan dalam berbagai macam aplikasi, memiliki perkumpulan pengguna bahasa Python sehingga bisa saling berbagi. Yang ketiga, open source dan dapat digunakan oleh siapapun. Yang keempat, dapat diterapkan untuk big data, pengembangan web, aplikasi, dan lain-lain. Untuk memasuki atau mempelajari Python,
ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. 1. Python sebagai interpreter bahasa Python yang berfungsi sebagai mengeksekusi baris per baris kode program dari bahasa Python. Yang kedua, text editor atau IDE, yaitu editor yang bisa kita gunakan untuk menuliskan kode program bahasa Python. Contohnya PyCharm, Anaconda, Spider, dan lain-lain. Nah, kali ini itu yang kita pelajari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kali berikut kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal Python. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share.